Bab 3466. Aku adalah tetua istana bayangan. Sampai saat itu, kita bisa menjual barang palsu dengan harga tinggi. Benda pusaka langka, mengandalkan kehebatan kita pasti bisa didapatkan dari tangan kultivator yang ada di pasar gelap. Hal yang gampang untuk mencari untung bagi kita, ujar Tracer Taois. Akhirnya aku mengerti, ujar Erikin sambil memandang Tracer Taois sekilas. Kamu mengerti apa? Kamu karena menjual barang palsu dengan harga tinggi, barulah dikejar oleh kakek tua itu. Sekarang kamu khawatir hal ini terjadi lagi, barulah mengajakku untuk menjadi pengawalmu. Cekak, memang tidak bisa menipu saudara Qin. Muka Tracer Taois memerah tapi tidak begitu canggung. Tapi, ada uang kita bisa dapatkan bersama. Kita juga pernah bekerja sama, hanya mengambil keuntungan yang kita butuhkan. Saudara tidak menyadari, kita akan mirip seperti waktu itu lagi. Aku hanya takut barangmu terlalu palsu, kali ini dikejar Master 2 kegagalan, kedepannya menjadi 3 orang, sindir Erikin tanpa basa-basi. Itu hal yang mustahil, ujar Tracer Taois sambil menggelengkan kepala. Sebenarnya berdasarkan logika, pengejaran kali ini sangat aneh, karena benda yang aku jual meski bermasalah, setidaknya harus memakan waktu setengah bulan baru akan ketahuan. Ditambah lagi, aku baru masuk istana bayangan juga tidak sampai setengah bulan. Erikin percaya dengan ini. Meski Tracer Taois sangat licik, termasuk orang pintar juga. Dari benda pusaka yang dia berikan sebelumnya, bahkan dirinya juga tidak bisa melihat asli atau palsu. Dia bukanlah orang yang mementingkan uang daripada nyawa. Oh, gampang. Kamu mau tahu kenapa kamu dikejar? Tanyakan saja pada orang yang pura-pura mati ini. Erikin menendang kakek tua yang berpura-pura pingsan di sampingnya. Erikin menyegel kultivasi kakek tua berambut abu-abu. Erikin bisa mengetahui segala kondisi kakek tua ini. Semenjak dia dan Tracer Taois berdiskusi, kakek tua ini sudah sadar, hanya saja berpura-pura pingsan. Oh, aku hampir melupakan orang ini. Tracer Taois berjalan mendekatinya, lalu menarik lengan kakek tua berambut abu-abu dan menatapnya dengan ekspresi wajah kejam. Katakan, siapa yang mengutusmu mengejarku? Apakah Tuan Liu kemarin, atau saudara Sen beberapa hari yang lalu itu? Kakek tua berambut abu-abu sudah tahu tidak bisa berpura-pura. Dia pun membuka matanya, tapi muncul tatapan remeh di kedua matanya. Kamu tidak berhak mengetahuinya. Aku sarankan pada kalian, lebih baik segera lepaskan aku, kalau tidak kalian akan mati di sini. Dia yang sudah ditangkap Erikin, malah masih begitu berlagak. Sialan. Kamu masih berani berlagak di depan kami. Tracer Taois mendengus lalu menarik lengan baju dan menamparkan belasan tamparan ke pipi kakek tua itu. Kakek tua ini sudah mengejar dia semalaman, juga menguras banyak benda pusakanya. Sekarang melihat wajahnya, tensi darah langsung naik. Beraninya kamu memukulku. Kamu pasti akan mati, semua anggota keluargamu juga akan mati. Kakek tua itu semakin mengamuk. Dirinya tidak menyangka akan ditangkap oleh 2 orang fase penilaian 1 penurunan dan dihajar sampai babak belur seperti ini. Api amarah di dalam hati semakin membara. Kamu masih tidak mau mengatakan, hari ini adalah hari kematianmu. Tracer Taois meludahinya, lalu melempar kakek tua ini ke samping dan mengeluarkan pedang abadi. Kamu mengira aku hanya perlu meninjumu? Kalau masih berani melawan, aku akan memotong sepasang kaki dan tanganmu. Kamu. Kakek tua melihat Tracer Taois berjalan mendekatinya,
dia ketakutan memandang ke arah Erikin. Dirinya adalah master fase penilaian 2 kegagalan. Dalam daratan Zeushu, master 2 kegagalan sangat langka, bisa dikatakan merupakan orang yang paling hebat. Meski kultivasi dirinya tersegel, dia juga tidak takut dengan Tracer Taois. Tapi, pada saat dia melihat Tracer Taois akan bertindak, kakek tua berambut abu-abu juga panik. Dua orang ini kenapa tidak bisa diancam? Kamu tidak perlu melihatku, kami sama sekali tidak memedulikan hidup dan matimu, atau kamu bilang bekinganmu sangat kuat, juga tidak ada gunanya. Kalau tidak, pada saat kami berdiskusi kenapa tidak membelakangimu? Erikin seolah-olah sudah membaca isi pikiran kakek tua ini, dia pun tersenyum dan tidak ada niat untuk menghentikannya. Perkataan Erikin yang judes ini membuat kakek tua semakin gugup. Kemudian, terdengar suara muncratan darah. Tracer Taois menebas pedangnya, kakek tua berambut abu-abu menjerit. Dua jarinya dipotong oleh pedang abadi. Darah mengalir keluar, kakek tua berambut abu-abu membelalakkan mata dan menyadari dirinya sudah dalam bahaya. Tidak, aku katakan. Aku adalah tetua Istana Bayangan, merupakan salah satu master hebat. Kalian kalau ingin pergi ke Istana Bayangan, lebih baik jangan membunuhku. Seusai berkata, kakek tua ini menggigil dan mengeluarkan sebuah token dari dadanya. Ini adalah token Istana Bayangan. Tapi kamu adalah orang Istana Bayangan, kenapa ingin membunuhku? Setahuku aku tidak melakukan kesalahan dan selalu menaati peraturan. Tracer Taois langsung terkejut. Erikin juga sedikit kaget. Istana Bayangan adalah penguasa pasar gelap yang dikatakan Tracer Taois tadi. Betul. Tapi, belakangan ini kamu terlalu terkenal, mendapatkan banyak batu roh dalam fangsi. Setelah penyelidikan, menyadari sebelumnya tidak ada catatan tentang kamu dalam Istana Bayangan. Beberapa hari lagi rapat terbesar akan diadakan. Kamu seharusnya adalah kultivator dari Kingzu atau Mingzu, ujar kakek tua. Jadi, orang sepertimu, meski menghilang secara mendadak juga tidak akan ada yang tahu. Aku pun muncul niat membunuhmu. Tidak. Kenapa kamu bisa mengetahui status dan jejak keberadaanku? Tanya Tracer Taois. Itu hal yang gampang. Meski Istana Bayangan menjaga status pembeli agar tidak ketahuan oleh penjual. Mereka tidak tahu siapa yang membeli, tapi aku sebagai seorang tetua Istana Bayangan, bisa menyelidiki seluruh keadaan kultivator kami. Setelah menyadari kalau berbohong akan dibunuh, kakek tua berambut abu-abu hanya bisa mengatakan rahasia terbesar dalam Istana Bayangan. Sialan. Ternyata Istana Bayangan juga sudah berbuat curang. Tracer Taois hampir muntah darah. Penjual dan pembeli tidak tahu status, tapi orang dalam Istana Bayangan mengetahui dengan jelas. Bahkan sampai diam-diam membuntutinya. Orang Istana Bayangan memang bajingan. Betul. Jadi, kalau kalian masih mau pergi ke Istana Bayangan, lebih baik jangan membunuhku. Sebelum aku keluar, ada beberapa rekan yang tahu aku mau membunuhmu. Jika aku mati, kamu juga akan dicari mereka, ujar kakek tua itu. Sebenarnya ada satu alasan lagi, kenapa aku mengincarmu, karena kamu orang baru dan terlihat lemah. Tapi, kalau kali ini kalian mengampuniku, aku akan memanfaatkan hak kuasa tetua, memberikan kalian token yang berguna, agar tidak akan terjadi kejadian yang sama. Jadi, kalian jangan membunuhku, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Demi bertahan hidup, kakek tua berambut abu-abu mengeluarkan segala cara. Erikin, bagaimana menurutmu? Tracer Taois tidak langsung mengambil keputusan melainkan memandang ke arah Erikin.
Erik Kin berpikir sejenak. Kakek tua ini demi mempertahankan nyawa, seharusnya akan menepati janji. Daripada membunuh dan merampas tas penyimpanan, mungkin tidak membunuhnya akan bisa membantu mereka pergi ke istana bayangan. Kamu telan pil racun ini, maka kami tidak akan membunuhmu. Bersambung.